Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu tutor, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501172436. Saat ini saya sedang bertugas di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan diskusi pada sesi 10 terkait dengan komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan terkait dengan diskusi. Terdapat dua hal yang diminta dalam diskusi pada kali ini. Yang pertama yaitu kesan, kendala, dan saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kelompok kami yang terdiri dari Ibu Ana Rizka, Bu Ari Rumiati, Ibu Kristina, dan Ibu Mena Lestari, dan saya sendiri, Heri Susanto, termasuk dalam kelompok yang sangat beruntung. Dari awal hingga berakhir penyusunan tugas pada tutorial ketiga, kolaborasi berjalan dengan baik, komunikatif, saling menghargai, dan semua anggota benar-benar berkontribusi maksimal. Secara skor rata-rata yang kami berikan satu sama lain berada di angka 98. Hal tersebut menunjukkan bahwa kami semua merasakan proses yang sangat produktif dan menyenangkan. Koordinasi melalui WhatsApp Group dan Google Meet berjalan sangat lancar. Pembagian tugas yang jelas dan setiap masukan selalu ditanggapi dengan cepat dan konstruktif. Terdapat kesan dalam pengerjaan tugas kelompok yaitu sangat positif. Saya rasakan kelompok ini bisa saya rasakan menjadi role model di mana kolaborasi yang ideal tidak hanya numpang nama saja, namun aktif sejak hari pertama hingga revisi berakhir. Hal tersebut membuat proses penyusunan paparan menjadi ringan dan hasilnya sangat berkualitas tinggi. Untuk kendala sendiri, hampir tidak ada kendala berarti, tapi jika dipaksakan mencari, perbedaan zona waktu dan kesibukan kerja kami yang masing-masing mempunyai jadwal yang sangat padat, membuat jadwal meeting malam kadang-kadang molor hingga 15-30 menit. Hal tersebut pun masih sangat wajar dan bisa diatasi dengan fleksibilitas yang tinggi dari semua anggota. Untuk saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kolaborasi ke depan, yang pertama, tetap pertahankan mekanisme atau koordinator mingguan bergilir seperti yang dilakukan sejak awal dan terbukti sangat efektif. Kemudian yang kedua, tambahkan satu sesi atau pre-meeting singkat kurang lebih 15 menit di awal di setiap tugas kelompok hanya untuk pembagian tugas dan penentuan deadline internal. Hal tersebut akan semakin meminimkan potensi keterlambatan. Yang kedua, jika memungkinkan, platform memberikan template refleksi kelompok yang lebih terstruktur, misalnya dengan rubrik yang lebih detail, agar penilaian antar anggota semakin objektif. Baik, secara keseluruhan pengalaman kolaborasi yang saya rasakan ini benar-benar membuktikan bahwa ketika semua anggota memiliki komitmen yang tinggi, hasilnya akan menjadi luar biasa. Kemudian topik selanjutnya yang kedua atau soal yang kedua yaitu analisa komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia secara umum dan di mana sekolah tempat saya mengajar dengan Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang berdasarkan pada dua artikel pengayaan sesi 10 dan mengacu pada modul MPDR 5302. Saya mengacu pada modul MPDR 5302 khususnya pada bagian 3 tentang struktur dan komponen kurikulum pendidikan dasar serta kedua artikel pengayaan pada sesi 10. Pada artikel pertama oleh ADA DKK tahun 2019, komparasi Indonesia Finlandia. Pada artikel 2 oleh Kurniawan pada tahun 2014, fokus pada Korea Selatan dan Jepang.
Baik, Indonesia secara umum memiliki kurikulum merdeka dan kurikulum 13 sebelumnya. Strukturnya di mana 6 tahun SD, 3 tahun SMP, memiliki karakteristik umum. Yang pertama, muatan pelajaran itu masih cukup padat di antara 11 sampai 13 mata pelajaran di SD. Kemudian pendekatan berbasis kompetensi, tetapi masih banyak hafalan dan drill. Kemudian ada ranking kelas atau ujian sekolah, meskipun saat ini sudah ada yang namanya ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Selanjutnya beban belajar kurang lebih 35 sampai 40 jam per minggu, termasuk ke dalam ekstrakurikuler wajib. Kemudian ada tugas tambahan atau PR masih sangat banyak dan rutin diberikan. Selanjutnya penilaian masih dominan kognitif, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ujian akhir sekolah. Meskipun kurikulum merdeka mulai mengarah ke arah proyek. Selanjutnya ada guru SD minimal S1 atau D4, namun kualifikasi magister masih jarang ditemukan. Baik, sekolah tempat saya mengajar saat ini di SD negeri menggunakan kurikulum merdeka dengan penguatan karakter dan proyek. Kami sudah cukup dibandingkan SD-SD yang berada di pelosok di mana tempat saya bertinggal. Baik, yang pertama ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila setiap tema. Kemudian jam tatap muka dikurangi pada hari proyek tanpa PR. Kemudian tidak ada ranking kelas sejak tahun 2023. Kemudian tugas tambahan maksimal 2-3 kali seminggu dan berbasis proyek, bukan berbasis pada LKS. Kemudian guru tempat saya itu saat ini itu baru satu yang sudah S2 dan insya Allah akan menyusul saya. Jadi di sekolah itu nanti insya Allah ada tambahan saya. Kemudian masih ada juga yang S1 tapi merata semuanya S1. Namun tetap saja beban pelajaran masih berada pada 11 mata pelajaran inti dan 2 untuk muatan lokal, sehingga anak kelas 4 sampai kelas 6 masih pulang di antara pukul 1 sampai setengah 2. Kemudian perbandingan dengan 3 negara maju. Finlandia pada artikel 1 yang disandingkan dengan modul tentang struktur kurikulum, di mana pendidikan dasar itu kelas 1 sampai dengan 9 usia 7 sampai 16 tahun tanpa pemisahan SD dan SMP. Kemudian tidak ada ranking, di mana tidak ada tinggal kelas, tidak ada ujian nasional sampai usia 16 tahun. Selanjutnya ada jam belajar hingga 20 sampai 25 jam per minggu di kelas 1 sampai kelas 6. Sisanya outdoor atau activity based. Selanjutnya kurikulum sangat fleksibel. Guru bebas menentukan 30 sampai 40% isi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kemudian ada penekanan fenomena based learning atau proyek lintas mapel, bukan mata pelajaran terpisah. Selanjutnya ada tugas rumah sangat minim, bahkan kelas 1 sampai kelas 2 hampir tidak ada yang namanya PR. Kemudian guru itu minimal S2 dan seleksi sangat ketat hingga 10% pendaftaran diterima. Jadi untuk kesimpulan pada komparasi dengan Indonesia dan sekolah saya, di mana Finlandia benar-benar kebalikan dari kita. Jika Indonesia dan atau di mana saya bertugas itu masih bertumpu pada kompetisi dan kuantitas jam, Finlandia bertumpu pada kesetaraan dan kualitas waktu. Sekolah saya masih mulai mengadopsi proyek, tetapi masih jauh dari keberanian Finlandia untuk menghapus yang namanya ranking dan ujian standar di pendidikan dasar. Kemudian yang kedua Korea Selatan itu pada artikel 2
di mana dilihat dari data Pearson 2014 itu peringkat 1 dunia dalam struktur kurikulum, di mana pendidikan dasar itu 6 tahun usia 6 sampai 12. Kemudian kurikulum nasional sangat padat, mata pelajaran 11 sampai 12 mata pelajaran, jam belajar resmi 25 sampai 30 jam per minggu, tetapi ditambah Haugon atau bimbel, rata-rata anak belajar sampai di antara pukul 22.00 sampai pukul 23.00. Soalnya sistem sangat kompetitif, ranking kelas ada, ujian sangat menentukan masa depan. Soalnya ada moral education dan karakter sangat kuat. Tetapi tekanan akademik sangat tinggi atau fenomena bunuh diri siswa karena nilai menjadi isu nasional. Kemudian guru sangat dihormati, gaji guru tinggi dan untuk masuk itu ada seleksi yang sangat ketat. Kesimpulannya pada komparasi ini antara Korea Selatan adalah ekstrem kompetisi, sementara Indonesia berada di tengah-tengah. Sekolah yang saya bertugas saat ini lebih memanusiawi daripada rata-rata yang di Korea, tapi tetap belum bisa menyaingi prestasi kognitif Korea karena anak-anak Korea belajar 2-3 kali lebih lama per hari, termasuk Haugon atau bimbel. Kemudian yang ketiga ada Jepang. Pada artikel 2 data Pearson tahun 2014, Jepang berada pada peringkat kedua pada struktur kurikulum, di mana pendidikan dasar 6 tahun, usia 6 sampai 12 tahun, kurikulum nasional ketat, tapi ada yang namanya integrated study period atau proyek lintas mapel sejak tahun 1998. Kemudian jam sekolah kurang lebih 25 sampai 28 jam per minggu, ditambah club activity, ditambah membersihkan sekolah sendiri atau soji. Kemudian tidak ada ujian sampai di kelas 4. Setelah itu mulai ada tes bulanan. Selanjutnya ada penekanan sangat kuat pada moral, kemudian disiplin, kerjasama antar kelompok atau dalam kelompok, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada tugas rumah tetap diberikan, namun tidak banyak sebanyak di Korea Selatan. Kemudian ada guru sangat dihormati, sistem rotasi guru antar sekolah setiap 3-5 tahun. Kesimpulan pada komparasi ini, Jepang paling mirip dengan semangat Ki Hajar Dewantara yang sering kita junjung. Pendidikan karakter ditambah akademik seimbang, sekolah di mana tempat saya bertugas itu sebenarnya sudah mulai mengadopsi beberapa elemen Jepang, mulai membersihkan kelas sendiri, proyek gotong royong, tapi Jepang jauh lebih konsisten dan terintegrasi dalam kurikulum nasional. Nah, untuk kesimpulan dari beberapa komparasi dan rekomendasi dari ketiga negara tersebut, Finlandia menawarkan model paling manusiawi dan berorientasi pada kesetaraan. Korea Selatan paling efektif dalam prestasi kognitif tapi dengan harga mahal atau tekanan mental terhadap anak-anak. Sedangkan Jepang menawarkan keseimbangan terbaik antara prestasi dan membentuk karakter. Selanjutnya untuk sekolah saya sendiri, saat ini sedang berada dalam transisi yang tepat melalui kurikulum merdeka, di mana mengurangi hafalan, menambah proyek, menghapus ranking di beberapa sekolah. Namun kita masih perlu keberanian besar untuk yang pertama menghapus ranking dan tinggal kelas secara nasional di jenjang SD. Kemudian mengurangi jam tatap muka menjadi maksimal 25 jam per minggu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian yang ketiga, memberi otonomi lebih besar kepada guru dalam merancang pembelajaran lokal seperti di Finlandia. Yang keempat, meningkatkan kualifikasi guru, minimal berpendidikan S2 untuk semua guru kelas SD dalam 10 tahun ke depan. Nah, jika kita mampu mengambil Finlandia untuk kesejahteraan anak dan Jepang untuk membentuk karakter, tambah lagi sedikit disiplin Korea tanpa Haugon, saya yakin Indonesia bisa masuk pada 10 besar PISA dalam 15 sampai 20 tahun mendatang.
Demikian paparan saya, mohon koreksi dan bimbingan serta tambahan dari Bapak Ibu tutor serta rekan-rekan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.